Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di ibadah online kita Stay With Us. Bersama saya Jordi. Dan saya Cindy. Bagaimana Kak kabarnya? Puji Tuhan, kabarku baik-baik saja. Kabar Rodi gimana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kita juga berdoa buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita dan kegiatan kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan kita bisa tetap sehat-sehat, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebelum kita menyaksikan Stay With Us kita pengen infoin juga nih buat Stay Squad di rumah. Apakah infonya Kak? Oke, jadi infonya Stay Media bukan cuma memiliki konten ibadah online yang sedang berlangsung sekarang, tapi Stay Media juga memiliki 2 konten lainnya, yaitu pertama ada konten sedekat itu. Nah, konten ini entah genrenya bisa dibilang podcast atau churchill juga nggak tahu, tapi konten ini seru kok. Jadi teman-teman boleh nonton konten ini sedekat itu setiap hari Jumat dan Sabtu setiap 2 minggu sekali. Lalu selain itu kita juga punya konten lain yaitu Stay Acoustic, di mana konten ini kita cover lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani yang dimainkan secara akustikan. Nah, di sini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, yang akan ditayangkan setiap 2 minggu sekali juga di setiap hari Rabu. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat dari setiap konten-konten kita yang lain. Nah, selain itu kita juga mau kita berdoa bersama-sama. Kita sedang mempersiapkan konten-konten lainnya yang akan dikeluarkan di kedepannya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten lainnya ya teman-teman. Oke deh kalau gitu, dicek ya Stay Squad semua. Kita akan memulai ibadah kita. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mau menyaksikan. Kita mau sore hari ini. Selamat menikmati kelawatan Tuhan, selamat menyaksikan ibadah online. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus penolong dan
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap surga, kami bersyukur untuk semua cinta kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami umat biji mata-Mu Tuhan yang Engkau kasihi Tuhan. Kami rindu selalu untuk mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Engkau menolong Tuhan, biar Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Biar Engkau memberikan sabda firman-Mu, biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, semuanya seturut kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dengan penuh sukacita mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sahabat Stay With Us. Kita ketemu lagi di ibadah online pada hari ini, atau kapanpun mungkin saudara sahabat Stay With Us menyaksikan video ini. Kita semua berdoa supaya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang keadaan kita saat ini, kita percaya kalau Tuhan selalu ada beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Lebih lagi kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh buka bersama-sama di dalam Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata,
Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Lebih lanjut lagi kita baca di dalam Mika 6 ayat 6-8, firman Tuhan berkata, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Puji Tuhan, dari firman Tuhan tadi dikatakan bahwa lebih dari semua korban persembahan yang bisa kita sembahkan kepada Tuhan, lebih dari semua persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan pakai perumpamaan dengan ribuan domba jantan, betapa banyaknya itu harta yang dia miliki yang bisa dia persembahkan kepada Tuhan. Atau mungkin korban sembelihan, korban bakaran. Lebih dari semua itu yang dapat atau yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Saudara ketahui apa yang lebih Tuhan sukai. Tuhan lebih rindu untuk dekat dengan setiap kita pribadi lepas pribadi. Lebih dari semua yang dapat kita persembahkan, harta benda kita, mungkin kita sudah berkorban begitu banyak buat Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu, Tuhan lebih rindu lagi untuk dekat secara pribadi dengan setiap anak-anak yang Dia kasihi. Tuhan lebih tertarik sama apa yang menjadi keadaan kita hari ini. Tuhan lebih tertarik apa yang sedang kita alami hari ini. Tuhan lebih tertarik sama apa yang terjadi di kantor tadi siang mungkin, atau apa yang kita hadapi di sekolah hari ini, bagaimana kegiatan belajar work from home kita atau belajar dari rumah kita hari ini, bagaimana keadaan orang tua di rumah hari ini, bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita hari ini, apa yang bikin kita bete hari ini, apa yang bikin kita tidak damai sejahtera hari ini, apa yang mengganggu pikiran kita hari ini, apa yang buat kita marah hari ini. Tuhan lebih tertarik untuk mengenal pribadi kita, pribadi lepas pribadi, lebih dekat lagi, sedekat itu. Tuhan rindu untuk mengenal kita, untuk kita punya hubungan yang sedekat itu dengan Tuhan. Saudara, salah satu cerita di Alkitab di mana Tuhan menggambarkan seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, melekat dengan hatinya Tuhan, bahkan Tuhan bilang berkenan kepada Tuhan, yaitu adalah Raja Daud, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, lika-liku kehidupan Daud. Daud dari seorang anak muda yang kerjanya hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Dari padang rumput Tuhan panggil dia, Tuhan mengenal dia, dan Tuhan angkat dia sedemikian rupa menjadi seorang raja di Israel pada saat itu. Kalau kita boleh baca bersama-sama saudara di dalam 2 Samuel 7. Kalau kita boleh buka bersama di 2 Samuel 7. Di situ dari ayat pertama dikatakan tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Kalau kita ketahui bersama bahwa Daud dengan segala penyertaan Tuhan yang sudah dia alami dan dia sudah rasakan, dia begitu rindu untuk mempersembahkan, dia begitu rindu untuk membangun suatu bait Allah yang indah, yang begitu megah untuk Tuhan Allah yang sudah menyertai dan menyelamatkan dia. Tapi
di pandangan manusia itu baik, saudara. Tapi di satu titik Tuhan melihat kalau itu bukan bagian dia, tapi Tuhan mau kasih itu kepada anaknya. Dan kalau kita baca di seluruh 2 Samuel 7 ini dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, kita bisa lihat betapa erat hubungan Daud dengan Tuhan. Tuhan seperti berbicara kepada anaknya sendiri, kepada anak yang begitu dekat dengan dia, yang begitu mengenal dia. Anak kesayangannya sendiri, seperti seorang bapa yang tahu apa yang terbaik buat anaknya. Dikatakan di ayat 8, 2 Samuel 7 ayat 8 dikatakan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Tuhan sendiri yang menyertai Daud, Tuhan sendiri yang mengambil Daud. Sejak Daud masih di padang, Tuhan lihat dia. Ketika Daud sedang menggiring kambing domba yang 2-3 ekor itu, Tuhan lihat dia dari masa awal-awal kehidupannya, saat belum ada satu orang pun yang mengenal Daud. Tuhan sudah melihat dan menilik Daud pada saat itu. Saat tidak ada yang melihat kalau Daud itu adalah pribadi yang istimewa, Tuhan sudah begitu mengasihi Daud, begitu memandang Daud sangat istimewa. Hanya di padang seorang diri menjaga 2-3 ekor domba, saudara. Siapa yang melihat itu semua? Paling ayahnya aja gitu kan, yang memang menyuruh dia untuk melakukan itu gitu. Tapi tidak ada yang menghargai Daud. Tapi saudara, kalau kita baca, begitu besar kasih setia Tuhan. Dari sejak Daud belum apa-apa, Tuhan sudah mengenal dan melihat Daud. Bahkan kalau kita baca di kitab Mazmur, Daud bilang bahwa sejak dari dalam kandungan ibu Tuhan sudah mengenal dan merencanakan hal-hal yang luar biasa. Daud bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu semua Daud sadari hal itu, saudara. Dan ayat-ayat selanjutnya kalau kita bacakan di situ, Tuhan sampaikan tentang bagaimana Tuhan menyertai Daud. Dan sampai ayat seterusnya Tuhan mengatakan bahwa karena aku mengasihi engkau, aku akan pakai anakmu untuk membangun bait Allah dan segala macamnya. Tuhan paparkan segala macam rencananya Tuhan untuk Daud dan untuk keturunan-keturunannya. Lalu di ayat 18 di situ adalah jawaban atau tanggapan Daud atas firman Tuhan, atas apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Kalau kita baca sama-sama mulai ayat 18, di situ perikopnya berjudul Doa Syukur Daud. Di situ dikatakan, setelah Daud mendengar semua itu, ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Ketika keinginan baik Daud tidak digenapi oleh Tuhan, ketika Daud punya niat baik, aku mau mendirikan bait Allah yang begitu megah untuk Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak, itu bukan bagianmu, tapi itu bagian anakmu. Daud tidak langsung marah atau Daud tidak tawar-menawar lagi sama Tuhan. Tapi karena Daud begitu mengenal Tuhan, karena Daud punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, bukan sekedar Tuhan yang dia sembah di setiap ibadahnya, tapi Tuhan yang begitu dekat ada bersama-sama dia setiap hari, sejak dia menggiring kambing domba di padang, sampai setiap hari ketika orang
banyak memfitnah dia. Raja Saul memfitnah dia, dikejar-kejar Raja Saul, jadi buronan saudara. Terus dia boleh mengumpulkan rakyatnya sendiri sampai Tuhan angkat dia menjadi seorang raja di Israel. Setiap harinya itu Daud menyaksikan, Daud menyadari, dia betul sungguh-sungguh menyadari kalau itu semua ada Tuhan yang bersama-sama dia di setiap hari kehidupannya. Bukan hanya di tingkat-tingkat kejayaannya, tapi ketika dia dalam masa kesesakan, dia tahu Tuhan ada. Dia bangun hubungan setiap hari bersama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Dia bangun hubungan setiap hari sama Tuhan. Dia berkomunikasi, dia ngajak ngobrol, dia berdoa. Dia dalam segala hal dia mengandalkan Tuhan, saudara. Sampai di satu titik ketika Tuhan bilang tidak sama apa yang jadi kerinduannya. Apa yang Daud katakan? Ayat 20 dikatakan, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Daud tahu saudara, ketika apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia tahu itu semua akan mendatangkan kebaikan. Karena Daud tahu Tuhan lebih mengenal dia dari dirinya sendiri. Manusia mungkin berpikir yang A lebih baik buat saya, yang B lebih baik dari saya. Tapi ketika Tuhan bilang tidak, tanpa adanya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita bisa kecewa sama Tuhan. Ketika doa kita tidak dijawab sama Tuhan, kita bisa mundur daripada Tuhan, saudara. Ketika mungkin lama dijawab oleh Tuhan, kita mulai berpikir, apakah Tuhan sayang sama saya? Apakah Tuhan peduli sama saya? Tapi saudara, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita mengenal secara pribadi Tuhan yang kita sembah, bukan hanya ibadah hari Minggu, tapi Tuhan setiap hari ada bersama kita, menyertai kita, kita andalkan dalam susah senang kita, dia ada, kita percaya, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap memilih untuk percaya kepada keputusannya, kepada kehendaknya. Karena kita percaya kalau Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang saya berjalan setiap hari dengan dia, itu begitu mengasihi saya, itu begitu peduli dengan saya, dan begitu rindu kasih yang terbaik dalam kehidupan saya. Ketika kita punya hubungan yang begitu dekat, begitu dalam dengan Tuhan, saudara, kita tidak akan mudah digoyahkan. Masa kesulitan itu pasti terjadi, tapi kita tetap punya kekuatan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, pertolongan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, lebih dari sebagaimana kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan, ketahuilah kalau Tuhan lebih sangat rindu lagi untuk dekat dengan setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sama seperti Daud ini, biar sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan membawa kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada saatnya kita akan mungkin mengalami kesulitan, tapi kita tahu kalau semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Kita tahu bahwa semuanya masih ada di dalam rencananya Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan masih tetap pegang kendali dalam segala keadaan hidup kita, sehingga kita terus bergantung sama Tuhan. Kita bergantung dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu saja mungkin renungan kita untuk hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur buat ibadah online yang singkat mungkin hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau sanggup berbicara lebih dari setiap kata-kata, lebih dari waktu yang singkat ini. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau Allah yang mengenal pribadi lepas pribadi kami. Apa yang sedang kami alami hari-hari ini, Engkau Allah yang lebih tahu dan mengerti setiap keadaan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu untuk bangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan setiap hari hidup kami Tuhan. Biar kami boleh terus bergantung sama Tuhan setiap hari. Biar kami boleh terus mencari, merindukan Tuhan setiap hari.
Dan kami rindu Tuhan, kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Kami boleh mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Bahkan dalam masa kesesakan pun kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap tahu dan mengerti kalau Allah tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan terus ada kekuatan, pengharapan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang mengenal kami, segala keterbatasan dan kelemahan kami akui semuanya kepadamu Tuhan. Dan kami letakkan seluruh hidup kami di bawah kaki-Mu, di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, kerinduan kami Tuhan, kelemahan kami ke dalam tangan-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sujud, kami Tuhan berserah kepadamu. Tuhan tolong beri kami kekuatan bagi yang lemah. Tuhan tolong beri kami hikmat bagi yang Tuhan mungkin mengalami jalan buntu atau mengalami keputusasaan. Tuhan tolong beri kami pengharapan yang baru. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang kami butuhkan setiap hari hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Kami semua diberkati Tuhan, Engkau yang memelihara, menjagai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat. Engkau Tuhan Allah ada selalu bersama kami, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.